Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Tania, mahasiswa semester 4 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Di video kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai literasi digital. Berikut penjelasannya. Pengertian literasi digital. Secara bahasa, literasi digital adalah kemampuan membaca dan menulis dalam teknologi digital. Secara istilah umum, literasi adalah yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkatan keahlian tertentu. Jadi, pengertian literasi digital adalah kemampuan dan wawasan seseorang dalam aspek pemanfaatan teknologi digital, alat komunikasi, membuat dan mengevaluasi informasi dengan sehat dan cermat, serta padu pada hukum dalam kehidupan. Menurut Paul Gilster, dalam digital literacy, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Mengutip seri buku literasi digital, Kerangka Literasi Digital Indonesia, secara umum yang dimaksud dengan literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan komunikatif maupun teknikal. Kemudian ada elemen literasi digital. Menurut Douglas E. G. Belshaw, dalam What is Digital Literacy, mengemukakan 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital, yaitu 1. Kultural, yaitu pemahaman dalam konteks penggunaan dunia digital. 2. Kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. 3. Konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. 4. Komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring komunikasi di dunia digital. 5. Percaya diri dan bertanggung jawab. 6. Kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru. 7. Krisis dalam menyikapi konten dan bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya, manfaat literasi digital. Literasi digital menjadi penting karena membuat seseorang mampu untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lebih lancar, dan berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Berikut ini rincian manfaat literasi digital. Yang pertama, menghemat waktu. Dapat mencari referensi di internet, dapat melakukan kapan saja, dan dilakukan di mana saja. Kedua, lebih hemat biaya. Banyak web dan aplikasi di internet yang menawarkan diskon. 3. Memperluas jaringan, menambah teman baru dari berbagai wilayah dan negara melalui media sosial. Keempat, membuat keputusan yang lebih baik, mencari tahu dan membandingkan harga sebuah produk melalui internet. Kelima, belajar lebih cepat dan efisien, misalnya mencari arti kata atau istilah tertentu. Keenam, memperoleh informasi terkini dengan cepat, mengetahui kondisi lalu lintas terkini dengan menggunakan aplikasi. Ketujuh, ramah lingkungan, menghemat kertas dengan menggunakan buku elektronik. 8. Memperkaya keterampilan, membuat percobaan sains dengan tutorial yang ada di internet. Selanjutnya ada tantangan. Berkembangnya peralatan digital dan akses informasi digital yang memanjir, keterampilan dalam literasi digital adalah hal yang mesti dikuasai pengguna internet. Tercatat melalui riset yang dilansir oleh We Are Social SG bahwa tahun 2017 terdapat 132 juta pengguna internet di Indonesia dengan angka pertumbuhan sebanyak 51% hanya dalam setahun. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penggunaan internet terbesar di dunia, perkembangan dunia digital di Indonesia mempunyai dua sisi yang berlawanan dalam kaitannya dengan dalam perkembangan literasi digital. Satu sisi, mudahnya akses informasi memudahkan kita memenuhi kebutuhan dengan rasa ingin tahu. Di sisi lain, dengan tidak memiliki keterampilan di dunia digital, maka hal ini akan berdampak negatif untuk kehidupan kita. Berkembang peralatan digital dan akses informasi tertentu menjadi tantangan sekaligus peluang. Dengan penggunaan internet yang terbilang tinggi, pihak pemerintah Indonesia mesti memikirkan cara terbaik dalam menanggulangi berita atau informasi hoaks, ujaran kebencian, dan perilaku intoleran yang dapat dengan mudah ditemui di media sosial. Selanjutnya ada peluang. Media digital sangat memungkinkan adanya peluang seperti meningkatkan keuntungan dalam bisnis e-commerce, lahirnya lapangan pekerjaan baru berbasis media digital, dan perkembangan kemampuan literasi tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Pemerintah melihat hal ini sebagai peluang untuk menciptakan 1.000 technopreneurs dengan nilai bisnis sebesar $10 miliar, dengan nilai e-commerce mencapai $130 miliar atau setara dengan 1.800 triliun rupiah pada tahun 2020. Dengan adanya jaringan internet pula,
Digitalisasi dapat dijadikan media perantara untuk menuju praktik literasi yang dapat menghasilkan teks berbasis cetak. Sebagai contoh, kegiatan menulis di blog pribadi bisa diarahkan untuk mengumpulkan tulisan untuk kemudian bisa dicetak menjadi buku berisi kumpulan tulisan dengan tema tertentu yang diambil dari blog pribadi. Yang terakhir ada contoh literasi digital. Contoh literasi digital seperti kirim dan terima email, bermedia sosial, jual beli online, internet banking, blogging, dan tentu saja googling, termasuk contoh literasi digital. Contoh kegiatan literasi digital di sekolah, penyediaan kelas virtual sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Berkomunikasi antara warga sekolah menggunakan teknologi digital seperti pos email dan media sosial perasipan digital. Contoh literasi digital di rumah yaitu membuat dokumen keluarga seperti foto dan video, menjelajahi informasi di internet bersama anggota keluarga, menonton film di internet, memasak dengan menggunakan tutorial resep di internet. Contoh literasi digital di masyarakat, media sosial untuk meningkatkan usaha untuk kewirausahaan, pengelolaan dana sosial, menggunakan petisi daring untuk kontrol sosial, dan mencari pekerjaan. Demikian materi mengenai literasi digital dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.